Karena kata Kiting tuh kalau lu tuh yang beda keren, aneh lu keren, terus kata dia gitu kan. Terus gue mikir-mikir kayak beda dari orang keren juga. Akhirnya gue beli baju pemadam kebakaran. Iya. Baju pemadam kebakaran? Iya. Serius? Serius. Harganya berapa tuh gue tahu? Terus itu tuh gue mikirnya juga buat nonton pensi nih. Tapi gue gak mikir panjang, padahal kalau pakai itu belum tentu pede apa enggak kan, nggak pede jelas. Sampai sekarang barangnya nggak kepake, udah nggak kepake. Silakan masuk. Om Swastiastu. Jatuh lagi nih. Enggak anjing. Oh, kira jatuh Udah nih. Boker anjing. Selamat datang. Hai. Selamat datang. Salam budaya. Nama budaya. Halo. Halo. Hai. Selamat datang. Jadi di sini hari ini kita bakal cari tahu tentang lifestyle anak muda zaman sekarang nih. Sebelumnya perkenalin dulu dong namanya, usia sama kesibukannya. Nama gue Liana. Halo, nama gue Dias Ramadan. Nama gue Bunga Ali. Oke, perkenalkan semua, nama gue David, usia gue 30 tahun. Kan gue nggak mau nama asli. Nama gue Nida Raihan, umur gue 19 tahun. Nama gue Angga. Kesibukan gue ya biasa aja sih, kayak kuliah sama paling ya bisnis sih gue. Kesibukan gue sekarang freelancer. Pekerjaan gue penjahit sih sekarang. Jahit. Oh iya. Gue suka ada Kok kan penjahat. ditangkap polisi? Penjahat! Oh iya. 21 tahun. Kebongkar dong gue. Terus sama sibukan gue lagi foya-foya aja gue. Umur gue 18 sih, baru ulang tahun gue kemarin. Baru. Kesibukan gue sih sekarang nganggur aja sih, tapi ya nganggurnya jelas lah. Yang boleh jelas nih. Nganggurnya jelas. Boleh jelas, boleh. Kesibukannya sekarang lagi kuliah aja, terus usianya 21 tahun. Kan di sini gue bakal ngebahas tentang lifestyle. Sebelumnya kalau boleh tahu, income per bulan berapa sih? Kalau untuk income sih depends ya. Soalnya kan gue di sini jualan. Ya kadang kalau emang lagi laku ya sehari bisa 100 juta. Ya kalau untuk rent sih untuk gue sendiri ya di atas UMR lah bisa. Sebulan. Kebetulan jualan apa nih emang? Ya di bidang fashion sih kebetulan bisnis gue. Ya bisa lah buat beli makan nasi padang. 5 sampai 10 deh, itu range-nya. Kejauhan gitu enggak lah. Kalau misalnya gue itu biasanya 2 komaan. Tapi itu nggak real dari gue. Maksudnya gue masih transfer sama om. Enggak, sama bokap. Sebulan megang uang, kalau gua nggak pakai ya nyentuh satu. 1,5 sampai 2-an. Sampai 2 dalam 1 bulan. Ya. Dari mana income lo itu berasal? Orang tua. Kadang ada job lain juga sih tapi. Jadi bokap punya ada bisnis keluarga lah. Kayak dia beli fotokopi gitu dan gua bantu-bantuin. Karena gue seorang penjahit ulung ya, itu kan masuknya pegawai tetap kan. Jadi udah ada bulanan sih di situ. Bulanan dari Iya bulan betul. itu? Iya betul. Dari orang tua juga kan gue freelancer ya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara aja kayak gitu sih. Tetap masih dari orang tua sih jatuhnya. Ya itu sih bisnis. Ya sama pasif dari orang tua juga masih ada, alhamdulillah. Terus dalam keseharian lo, kira-kira ngeluarin uang berapa dan buat apa aja sih? Sebenarnya nggak nentu sih, cuma biasanya kalau untuk ke lifestyle sendiri, karena lifestyle sendiri kan kebutuhan ya, jadi biasanya sih aku gunain untuk kayak beli baju atau jajan make up gitu. Keseharian gua udah patokin sih paling 50.000 lah kurang Sehari itu? sehari. Kalau gue di rumah tuh misalnya kayak GoFood gitu-gitu tuh kayak cuman bisa
50 doang. Tapi kalau misalnya di luar gue nongkrong gitu-gitu bisa 200-an. Seharian gue lumayan konsumtif ya, karena kan pacar gue ada 3 gitu. Jadi harus bagi-bagi tuh manage uangnya gitu. Enggak, ini seriusnya ya. Jadi kira-kira Kalau berapanya itu relatif ya, karena kan nggak tahu sehari itu pengeluarannya berapa, pergi atau gimananya. Paling itu buat makan sih, soalnya gue bukan tipe yang belanja tuh nggak. Habisnya dimakan, itu banyak banget habis dimakan. Kalau untuk sehari-hari sih gue sebenarnya jarang keluar ya. Cuma sekalinya keluar emang bisa ya keluar banyak sih, kayak hangout sama temen mungkin. Cuma kalau untuk di rumah paling GoFood doang sih. Berapa tuh kira-kira? Sehari lumayan. Sehari kalau di rumah sih paling ya 100 sampai 200 paling GoFood. Kalau lagi hangout ya kadang juga suka habis nggak jelas sih, gue kadang nggak tahu buat apa, maksud gue uang gue nggak tahu tiba-tiba habis buat apa, nggak tahu gue kadang. Iya. Kalau dihitung per bulan nih, pengeluaran lu berapa nih totalnya? Kira-kira deh. sebulan pengeluaran gue gak nentu juga, cuman bisa ya 500-400 lah. Bisa kayaknya 1 komaan deh. Pengeluaran total gue range-in lagi ya. Kayaknya dari 3 bulan yang lalu ini udah gue hitung-hitung tuh, karena gue mau di interview ini kan gue udah detailin. Jadi kurang, iya udah tahu banget gue bakal dipanggil untuk ini. Jadi 6 jutaan lah. 6 juta. Iya. Kira-kira. Padahal gaji gue 5 juta. Wah, 1 jutanya ngutang. Enggak. Shopee Pay deh. Tapi kredipo ya. enggak dong. 6 lah, 6 jutaan kira-kira. Nggak tahu, serius ini nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Lebih banyak dari income apa? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ya 2 juta ke atas lah paling. Jujur nggak kehitung, tapi nggak lebih dari pemasukan aku gitu. Gak ada masukan. Jadi sehat lah ya. Iya, masih bisa di manage. Lebih banyak di-spend ke sektor apa aja nih? Tadi sih yang pertama dibilang bener buat makanan sama buat kopi, karena nggak tahu ya, kalau lihat makanan tuh kayak pengen beli aja semuanya. Penasaran itu sama makanan, bukan sama baju, bukan sama barang. Lebih ke jajan dan belanja online sih. Gue biasanya kalau nggak belanja online sama hobi. Gue kan hobinya riding ya, suka motoran gitu kan. Jadi ya kadang tuh gue suka minta kayak, walaupun gue belum ada motornya nih, paling gue kayak, aku mau beli helm dong, aku beli jaket, sarung tangannya kayak suka deh gitu-gitu. Jadi kayak buat belanja hobi aja. Sebenarnya itu aja. Cuman ya jelas gitu, kayak sehari tuh habis aja gitu 50.000 lebih ke jajan. Jajan. Iya. Gak ada hal lain selain jajan? Atau main game Ya apa paling gitu? ya mungkin kalau lebih seringnya ngopi sih. Oh, Ngopi ya. Ngopi banget ya berarti. Tapi gue nggak bisa ngopi. Gue tuh kalau ngopi risih ya, gemeter gitu. Oh, gemeter. Iya, sukanya susu atau enggak matcha latte. Kalau gue belanja baju gitu enggak. Hobi ya palingan gue hobi malah gue buat komunitas yang sehingga buat pemasukan ke gue juga gitu. Palingan kalau gue tuh adalah lebih royal ke temen sih, misalnya lagi makan sama orang-orang kantor, jadi pakai duit gue aja gitu. Terus kalau dalam sebulan uang lo udah menipis, apa sih yang lo lakuin? Ya gimana ya, gue biasanya kalau misalnya duit gue menipis tuh gue minta transfer aja. Soalnya kan gue emang bener-bener belum ada penghasilan gitu kan, jadi ya udahlah transfer aja. Kalau nggak gue biasanya bantuin nyokap gue kayak kerja gitu, jadi asistennya. Nah, Ada ponakan gue rese banget, gue suruh gue suruh ke lampu merah, gue cat silver. Jadi setiap Sabtu Minggu duit gue banyak lagi gitu. Enggak, itu bercanda ya Allah, maaf deh. Itu gue kalau misalnya kehabisan uang dalam 1 bulan, gue kan ada tabungan untuk emang masa depan gue kan. Gue kan targetnya mau nikah sama 2 cewek kan, jadi itu yang bakal gue ambil buat pemasukan. Udahlah gue kayaknya nggak bisa lagi nih hidup tanpa uang, akhirnya gue ambil dari situ dulu gitu. Sebenarnya balik lagi sih kayak yang tadi, aku soalnya seringnya nge-manage uangnya. Jadi jangan sampai pemasukan aku itu pengeluaran aku lebih besar daripada pemasukannya gitu. Diam di rumah. Diam di rumah. Udah paling tepat. Iyalah, maksudnya kalau minta-minta terus juga kan gak enak ya. Udah umur segini ya kali minta terus gitu. Biasanya sih gue di rumah pasti. Sampai itu tadi gue dapet passive income dari orang tua.
paling dikasih kalau buat pegangan sampai gue bisnis gue turun lagi uangnya. Kalau boleh tahu nih, kalau soal fashion, kiblat fashion lu tuh kemana sih? Orang random, sumpah. Gue tuh kalau ngeliat di jalan orang random menurut gue keren, ya gue ikutin. Keren, iya. Oh, gue biasanya ke hippie, gue lebih suka yang hippie. Tuh, bohemian gitulah. Sampai ke sendal. Ini gue nggak pakai sendalnya, Ker. Gue lebih ke arah-arah anak-anak stand up komedian gitu sih, kayak selebgram yang lawak-lawak gitu. Jadi iya, pokoknya yang sesederhana kayak Raditya Dika kan, dia walaupun duitnya banyak sekali tapi stylenya kan kayak celana pendekan doang, kaos gitu loh, nggak terlalu menunjukkan bahwa dia punya uang banyak gitu. Kayak udahlah, sederhana aja, senyaman mungkin lu berpakaian, kalau gue gitu sih. Sebenarnya nggak ada sih Kak, kalau itu lebih ke nyamannya aku aja. Nyokap gue. Kenapa tuh nyokap? Karena menurut gue nggak tahu ya, yang gue lihat itu tuh fashionnya bagus banget, terus juga cocok di gue. Terus kayak dia tuh nggak yang ngelihat zaman, jadi mau dari tahun berapa pakaian tuh sama dia tuh di mix and match aja, terus nyambung aja, terus gue suka. Kalau soal kiblat fashion sih gue nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak ngikutin siapa-siapa, cuma ngikutin ini sih tren yang ada doang. Kayak misalkan di TikTok nih ada outfit inspo, kayak menurut gue kalau itu menurut gue keren ya gue ikutin. Terus kalau untuk fashion influencer ini sih yang baru ini meninggal kemarin, Virgil Abloh, RRP Virgil. Kenapa lu seperti itu? Ya karena dia kan salah satu ini sih public figure, maksudnya desainer yang ternama gitu sih. Kayak nama dia di LV udah ada, di Off-White, maksudnya berjasa banget dia di dunia fashion maksud gue. Terus kalau pakaian atau semua yang ada di badan lu nih, itu harus barang branded atau enggak? Enggak juga sih, gue mah kalau gue ya, maksud gue kalau itu nggak branded tapi gue pakai di gue keren-keren aja ya, bisa jadi orang bilang juga itu branded gitu sih. Kalau gue maksudnya selama gue nyaman ya gue pakai. Berarti barang keren tergantung orang yang pakai. Iya, tergantung orang yang pakai. Kalau gue keren, barang gue lagi keren. Benar. Enggak, karena branded tuh belum tentu cocok dan gue suka. Kayak ya kalau branded lo ngikutin zaman doang, kayak ngabisin uang, tapi padahal nggak bagus menurut gue gitu. Ya nggak ada salahnya juga lo beli barang yang biasa aja, tapi menurut gue bagus dan bisa di mix and match. Itu tergantung orangnya yang pakai sih, menurut gue kayak gitu. Nggak harus sih. Kenapa? Kenapanya? Karena barang branded pun itu kadang tuh kalau kita pakai aja belum tentu nyaman gitu loh Kak. Jadi sebenarnya aku sih lebih ke lokal brand gitu sih. Enggak sih, kalau gue yang penting gue nyaman sama bagus lah dilihat. Kalau branded mah gue nggak terlalu. Menurut gue yang barang-barang branded tapi gue nggak suka ya nggak gue beli. Menurut gue yang menurut gue keren aja gue beli gitu. Dan gue juga jarang beli barang, lebih seringnya punya kakak gue yang beli, gue yang make. Oh, Iya. Gue sih nggak masalah, soalnya gue kalau make barang-barang seori apapun, semahal apapun bakal terlihat KW. Beda sama orang-orang tuh kadang-kadang artis pakai baju KW juga kelihatannya ori ya. Marcel Widianto tuh KW semua kayaknya dah. Lo lebih pilih barang branded tapi kurang nyaman dipakai, atau barang nggak bermerek tapi nyaman dipakai? Barang nggak bermerek nyaman dipakai sih. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman, bukan kerennya. Branded yang ini. Iya, bukan branded itu. Tadi yang gue bilang nyaman, yang penting nyaman dipakai. Sudah pasti jawabannya dengan yakin. Yang B, wah, barang kurang branded tapi nyaman. Ya balik lagi ke yang lu lakuin sehari-hari, kan kita butuh kenyamanan dalam berpakaian kan. Kayak ya udah, maksud gua orang mau ngomong apapun itu lu barang KW bodo amat, gua masih kalau gitu orangnya. Kecuali yang gengsian ya, gua nggak tahu. Kalau gua kan pribadinya yang kayak lagu Rizky Febian kan. Mana ada aku cuek. Ikan kali ating. Cuek. Ya, thank you. Cuek ulang tahun ting. Nah, thank you ting. Masih ada nggak? Nggak ada. Habis. Barang nggak bermerek tapi nyaman dipakai sih. Nyaman dipakai. Berarti tidak mengejar branded. Enggak, karena itu tergantung PD-nya kita aja sih. Kalau misalnya mau pakai suatu fashion atau OTD gitu. Yang nggak branded tapi nyaman dipakai. Lu beli mahal-mahal buat apa anjing, tapi nggak maksudnya tapi nggak nyaman gitu, buat apa? Kalau nyaman dipakai ya. Iya. Ya kalau bagus mendingan yang nggak bermerek sama sekali tapi nyaman. Iya nggak sih? Yang penting enak dipakai. Lo pakai barang bagus-bagus branded tapi lo nggak nyaman ya
buat apa? Kan buat dipakai. Lo kalau lagi hangout, lo mikirin OTD nggak sih? Mikirin banget, tapi tergantung juga. Kalau misalnya yang kayak mau nongkrong doang, main ke rumah teman, ya itu enggak. Tapi kalau misalnya acaranya itu resmi atau enggak, gue mau ketemu sama orang-orang yang memang dia itu seperti itu gitu ya pakaiannya, itu harus menyesuaikan. Dan sekarang itu penting banget buat gue. Itu juga kayak misalnya kita lagi ada acara atau meeting dan lain-lain, lo pakai baju tuh nggak niat, itu tuh sama aja lo tuh nggak hargain orang yang mau ketemu sama lo. Menurut gue kayak gitu. Pastilah. Harusnya pasti ya, karena gue harus sadar sama apa yang lagi gue pakai. Cuma ya OOTD-nya nggak terlalu berlebihan juga, kayak emang lebih ke simple aja. Secukupnya kayak lagu Hindia tuh, wih lagu mulu ya sekarang. Ayo musik buat nih. Iya, dreng-dreng. Kadang tergantung tempat. Kalau misalnya tempatnya oke, terus sama mood, gue anaknya mudian. Jadi ya kalau misalnya gue lagi nongkrong nih, ah yaudahlah gue pakai ini aja. Sama tergantung sama siapa gue nongkrongnya. Lebih sering pakai baju yang temanya apa sih kalau lu main di luar? Kalau gue kayak gini, kadang gue lagi suka nih sekarang gue pakai batik. Jadinya gue beli yang kemben batik gitu, terus pakai kemeja sama celana yang gombrong-gombrong. Gitu. Kalau untuk OOTD hangout, gue nggak begitu sih. Kalau buat teman-teman gue yang sering hangout sama gue pasti tahu deh kayaknya deh. Gue kadang aja kalau misalkan ke coffee shop atau apa juga sendal jepit, celana pendek sama hoodie juga udah, menurut gue udah enak aja gitu. Maksudnya nggak perlu keren-keren lah, ini gue ngopi doang tahi. Nah, menurut lo? Enggak sih, lebih ke yang penting menurut gue nyaman aja. Tapi gue jarang juga pakaian rapi-rapi sih, menurut gue nyaman juga, kayak paling gue celana pendek atau kaos abang gue. Gue jarang beli. Balik lagi ke yang tadi sih, ya, lebih ke nyamannya aja kita pakai baju gitu. Berarti nggak mikirin nih hari ini kalau mau keluar ke tempat ini pakai baju apa ya? Itu agak mikir sih, cuma lebih disesuaikan aja sama tempatnya. Jadi kita mau kemana ya sesuaiin aja bajunya mau Kayak pergi. sama kostum juga ya. Pernah nggak lo beli suatu barang yang sebenarnya lo nggak perlu banget, tapi lo beli yang karena lagi hype? Atau lo beli barang yang karena sifat impulsif lo ya? Pernah gue sekali pakai barang itu, sepatu. Padahal kan nggak terlalu, ya sepatu udah banyak. Terus ya udahlah, gue emang suka sepatu itu, jadinya ya udahlah gue beli aja. Bukan karena hype atau apa, cuma kayaknya gue keren deh pakai itu. Karena merasa cocok aja lah dipakai. Iya. Terus juga oke lah pokoknya sepatunya. Tapi masih kepake sampai sekarang. Masih. Berarti nggak nyesel dong beli barang itu? Enggak sih. Agak nyesel juga, soalnya gue waktu itu duitnya lagi tipis banget. Terus ya udahlah gue nabung. Udah itu juga pas hari ulang tahun gue, jadinya ya udahlah nggak apa-apa. Itu pernah sih, tas kecil banget gitu. Tapi itu gunanya juga nggak terlalu banyak gitu, jadi agak nggak berguna, itu rada nyesel sih beli itu. Dan Harganya lumayan. Gue tuh barang kayaknya kalau ke HP gitu enggak ya. Gue lebih ke, gue pernah beli barang goblok banget, beli Satria F, gue motor anjing. Set. Kenapa goblok? Itu karena gue pengen beli Satria F karena biar dinilai cewek gue keren. Zaman Dulu SMA itu. Oh, iya, Terus iya. Satria F lagi keren-keren tuh, yang terbaru gue beli anjing sampai. Iya, tujuannya biar cewek gue bangga. Tapi pas gue kasih tahu ke cewek gue gitu, ayo nih motor aku baru, gue bilang gitu kan. Tapi coba tanya yang mana, coba pilih yang mana kira-kira. Pas di Maman tuh ting, si Mada ting. Terus set, gue kasih tahu, ini motor aku. Lu kok belinya malah ini sih, goblok, digoblok-goblokin malah nggak mau naik, anjing. Dia tahu. Iya, malah dikira keren, jadi malu taunya dia. 3 bulan gua jual lagi anjing. Oh, bukan dunia yang diputusin, berarti lu milih cewek daripada motor. Iya, itu gua kalau nggak dijual diputusin, gua makanya gua jual. Terus nyesel nggak? Nyesel sih, kasihan bapak gua yang nyari duit. Nyari duit dari warung doang padahal ting. Gue jarang beli barang yang menurut gue nggak perlu gue beli. Tapi gue pernah beli satu barang. Gue lagi sama temen gue, itu kiting, ada kakak kelas gue di SMA gue. Gue lagi kayak ada ke tempat thrift itu tuh di Kolong, Kebayoran. Iya. Kolong ya. Terus gue kan sama kiting ya, kan gue juga suka aneh-aneh karena ikutin kiting juga suka yang aneh-aneh kan. Karena kata kiting tuh kalau lu tuh yang beda keren, aneh lu keren, terus kata dia gitu kan. Terus gue mikir-mikir kayak beda dari orang keren juga. Akhirnya gue beli baju pemadam kebakaran. Baju pemadam kebakaran? Iya. Serius? Serius. Harganya berapa tuh boleh tahu? Terus itu tuh gue mikirnya juga,
buat nonton pensi nih. Tapi gue gak mikir panjang, padahal kalau pakai itu belum tentu pede apa enggak kan, nggak pede jelas. Sampai sekarang barangnya nggak kepake, udah nggak kepake. Iya. Harga berapa tuh madu kebakaran? Sebenarnya nggak mahal sih, cuman kayak ngapain ya gue iya bisa buat gue makan atau buat main itu kena 80.000. Wah, cuma ada kebakaran. Nyesel nggak tadi? Nggak nyesel sih, nyesel lah tapi. Yang nyesel mungkin karena lucu di Iya. Terus si Kiting itu temen gue, dia nawarin baju montir yang seset itu dari atas sampai bawah. Terus gue makin mikir, makin aneh aja kan mikirnya. Baju pemadam kebakaran nanti dia. Iya, baju pemadam kebakaran. Nggak pernah, makanya gue bilang gue tuh nggak yang ya kalau misalnya itu lagi hype gitu ya, terus itu juga memang berguna gue beli, tapi kalau misalnya enggak ya enggak, karena kayak nyokap gue juga stylenya tuh nggak yang harus zaman banget gitu, yang bagus aja, yang cocok. Iya pernah sih, kayak baru-baru kemarin gue paling, maksudnya gue lebih prefer, makanya gue lebih prefer mendingan ke mall langsung daripada beli online. Tuh kadang gue misalkan ada yang hype banget terus gue beli, terus gue nyesel karena gara-gara kalah salah size lah atau apa gitu. Gue itu nggak banget sih, maksudnya udah gitu nggak bisa dituker anjing. Lo kalau buat hangout, kira-kira seminggu bisa berapa kali dan kemana aja? Dulu sih mau, tapi sekarang kayak ya yang penting buat tempat ngobrol aja, keluar ngobrol pas penat selesai gitu. Soalnya aku suka banget kopi. Tadi balik lagi ya, gue hangout jarang sebenarnya kalau yang tahu. Ya paling gue sama teman-teman doang sih, kayak makan ke coffee shop gitu-gitu dong. Paling jalan sih sama cewek kalau ini seringnya. Kalau lagi bucin. Hangout. Aduh, akhir-akhir ini gue nggak pernah hangout sih. Maksud gue ketika menetralisirkan pikiran, palingan gue yang gue bilang ke episode sebelumnya ya, gue ada rumah di Maja kan, palingan gue hangoutnya ke sana gitu kayak. Lebih ke quality time gitu lah, bukan hangout lah. Nggak suka gue. Karena sekarang gue pengangguran, jadinya gue dicukupin hangoutnya. Kayak misalnya seminggu tuh gue cuma bisa 2 kali atau 3. Biasanya tuh gue setiap hari 5 hari gitu-gitu, tapi sekarang cuma 2 atau 3 lah kira-kira. Biasanya kemana sih kalau hangout? Gue ke tempat-tempat sawah. Kalau buat hangout nih, kira-kira seminggu bisa berapa kali dan kemana aja nih? Seminggu gue bisa 2 kali atau sekali sih sebisa cewek gue, tapi itu juga gue nggak maksa kalau dia bisa main sama gue sih. Lebih sering kemana? Lebih seringnya ke tempat-tempat ngopi atau ke rumah dia. Enggak. Terus lu biasanya kalau di tempat kopi tuh yang emang lagi hits atau emang gue nyaman nih tempat ini? Gue nggak suka keramaian, gue lebih suka privacy gitu sih. Iya. Tapi lu nyari tempat yang Ya yang hidden gitulah, yang sepi, hidden gitu. Kalau untuk hangout itu biasanya lebih ke weekend aja sih. Weekend terus ke tempat kopi, nyambi, bikin ngebuat proposal untuk tugas-tugas aja sih, tugas akhir kan. Bisa me time atau quality time bareng teman-teman. Menurut lo lifestyle saat ini termasuk yang positif atau negatif? Positif ya Kak, karena gue mengikuti senyamannya gue, dan mungkin kalau gue nya pede untuk menggunakan ini, ya terlihat positif aja di orang lain gitu. Tergantung sih, kan sekarang lifestyle yang sekarang tuh gue ngeliatnya ya tergantung orangnya gitu deh. Kalau misalnya nih orang emang ngelihatnya negatif ya negatif, kalau misalnya positif positif, tergantung dari orangnya lagi. Tapi menurut gue kebanyakan itu yang positif. Positif sih dibanding dulu. positif. Emang kalau sekarang positifnya gimana? Dari lebih baiknya dari mana Pak? Lifestyle. Kalau sekarang ketemu orang itu kalau penting, kalau gue ngerasa kalau ketemu orang tuh harus ada manfaatnya. Kayak gue keluar atau enggak ya yang lain-lain, jadi gue tuh mau berhubungan sama orang yang benar-benar positif aja bagi gue. Kalau misalnya cuma buat nongkrong yuk, foto-foto yuk, yang kayak cewek-cewek yang kayak gitu kayak nggak ada gunanya, lo juga nggak menghasilkan duit. Gue dari situ kayak cuma ngomong jadi menurut gue lifestyle gue sekarang lebih positif daripada dulu. Terus menurut lo seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap lifestyle lo sendiri? Itu ngaruh banget. Gue bodo amat ya orang yang bilang kayak, ih temen gue kayak gini, tapi gue nggak kayak gitu. Enggak, mau kayak gimana pun tuh bakalan ngaruh banget. Kayak sebenarnya lo tuh nggak apa-apa
lo orang tuh nggak tahu isi pikiran lo kayak gimana, lo pribadi yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya dilihat ya lo berteman sama dia, dia juga bisa aja ngomong lo kayak iya dia juga kayak gue bla 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 bla. Jadi lo itu ikut ke bawah. Menurut gue kayak gitu sih. Wah gede sih kalau itu. Gue soalnya kalau nggak ngikutin lingkungan, gue nggak ditemenin. Wow. Oh gitu ya. Iya. Jadi gengsi juga nggak sih? Anjing jatuh banget ya gue endingnya begini jadinya. Ya berpengaruh ya 80% lah kira-kira lah. Gede banget sih. Ya itu ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Ya itu ngaruh. Seberpengaruh apa tuh? Ngaruhnya karena yang gue bilang tadi kayak yang mulai dari gue SMA yang tadinya mungkin alay, itu karena lingkungan itu berpengaruh jadi gue ke bawah yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Tergantung sih, kalau misalnya emang lu bisa nahan diri, nah itu tuh ya biasa aja, nggak ada yang keterpaksaan, nggak ada yang ditahan-tahan. Tapi kalau di lingkungan gue pengaruh itu kecil sih. Oh kecil sebenarnya? Kecil. Kenapa tuh? Soal teman-teman gue juga kayak gak peduli banget sama gaya hidup gitu, kayak ya udahlah kayak let it flow aja gitu. Yang penting ngalir aja. Iya, kayak itu aja sih, nggak ada yang beda, nggak ada yang tinggi banget, nggak ada, semuanya kayak sama rata aja, walaupun ada aja sih beberapa. Tapi lu merasa terganggu nggak kalau orang yang suara tinggi banget tuh? Selagi nggak ngerugin gue sih nggak, gue kayak biasa aja. Mungkin itu gaya hidup lo kayak ya udah kayak. Pengaruh lingkungan, kalau misalnya dibilang kita mau ikutin perkembangan zaman itu lifestyle udah penuh banget, maksudnya kayak dari gaya hidup atau gaya berpakaian, gaya makanan itu udah banyak banget beragam. Cuma kalau aku sih ngikutinnya aku gimana, aku sukanya apa ya aku ikutin yang aku mau gitu sih Kak. Lebih ke kebutuhan aku ya aku ikutin itu aja yang aku mau. Lo pernah nggak dalam posisi yang mengharuskan lo ngikutin lifestyle lingkungan lo yang mana itu nggak sesuai sama kemampuan atau kemauan lo sendiri? Enggak sih Kak, enggak sumpah itu. Enggak sih. Enggak, gue malas ngikutin orang, jadi gue lebih baik jadi diri gue sendiri aja. itu lagi gue rasain sekarang ini kayak enggak sih, maksudnya nggak terlalu berlebihan. Maksudnya kayak di kantor gue kan harusnya, padahal gue bisa, misalnya teman-teman gue kan di kantor tuh cewek semua karena digital kan, anak digital. Mereka tuh sangat konsumtif gitu, misalnya istirahat pasti ntar mesen apa sesuatu gitu, kopi itu hampir setiap hari lah. Jadi seharusnya gue bisa nggak ngikutin itu, cuman karena untuk sosialisasi ya jadi gue ikut. Lagi nabung. Makanya pinjaman online gue tagihannya banyak banget. Wah. Oh, buat beli kopi? Iya. Jadi dana gue itu nggak gue. Gak pernah gue tuh selalu ngikutin lifestyle gue sebisa gue aja. Sebisa lo aja. Sesuai isi dompet lah. Nah, itu juga tergantung lo bergaul sama siapa. Kalau lo bergaul sama orang yang pikirannya kayak gitu, jadi mau nggak mau lo harus menyesuaikan dia. Jadi gue sih tipikal yang kalau lingkungan gue bodo amat lo mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya pikiran lo masuk sama gue dan gak yang harus ngikutin lifestyle banget gitu loh, kayak ya udah biasa aja. Kayak gitu sih, gue lebih milih yang kayak gitu. Jatuhnya keras kepala sih, dengerin diri sendiri ya. Enggak sih, gue nggak pernah maksain. Kalau gue nggak punya ya nggak punya, kalau ya punya ya alhamdulillah. Jadi nggak pernah maksa? Iya, nggak pernah maksa. Gue nggak pernah mau ngikutin apa yang teman-teman gue punya, gue harus punya juga, enggak. Apa pesan lo buat teman-teman di luar sana yang masih maksain lifestyle yang nggak sesuai sama mereka? Kalau menurut gue sih nggak usah lah anjing, kurang-kurangin, ngapain. Gak ada gunanya juga. Lagian juga lu kalau udah ngikutin lifestyle itu terus ngapain anjing? Buat biar kayak pengakuan aja ya? Iya, mending kayak terlihat apa adanya aja. Keren gak? Pesan gue buat orang-orang yang di sana yang suka masih masa-masa gitu ngelihat orang lain, bergaya sesuai dompet lo aja. Gue agak khawatir dan apa ya, sebenarnya lebih ke kasihan ke diri lu. Tapi gue yakin mereka bakal akan sadar di suatu saat nanti gitu, sampai pokoknya apa ya, lu kalau emang lifestyle lu nggak mampu nggak usah dipaksain gitu. Gue udah belajar dari kakak gue, sering ngomong tuh, udah lu mau beli sesuatu tapi lu mampu nggak, jangan lu maksain untuk mampu gitu loh. Kasihan soalnya sama diri lu sendiri, apalagi kan ntar dampaknya kalau misalnya uang masih dari orang tua kan, kasihan orang tua lu. Jadi udahlah semampunya aja gitu menurut gua, jangan terlalu maksain. Udah sih, mau ngapain sih, kayak ya udah sesuai kemampuan aja. Kayak
buat apa juga dilihat sama orang, atau juga lo makan tuh lo hidup tuh cuma buat makan tidur kayak gitu, buat apa sih, kayak nggak usah maksain gitu loh, kayak ya udah sewajarnya aja. Kalau emang lo nggak bisa ya udah nggak usah dipaksa, jangan sampai pinjol. Jadi ya udahlah, jadi orang yang biasa aja, semampunya aja. Yang penting tuh dari pribadi deh. Kalau pribadi lo tuh udah bagus, orang lain juga pasti suka sama lo gitu. Jadi nggak harus dilihat luarnya aja. Kalau untuk lifestyle sendiri harusnya tetap ngikutin apa yang kalian suka, apa yang kalian butuhkan, jangan hanya mau untuk keinginannya aja gitu sih. Kalau untuk lifestyle Harus sesuai kemampuan juga nggak sih? sesuai kemampuan dan budget juga. Kuranginlah gengsimu. Iya. Dan harus bisa memanage uang yang lebih tepat gitu sih. Ya kalau gue sih jangan sih ya, maksud gue lo gaya sesuai kemampuan lo aja anjing. Maksud gue kalau emang lo nggak ada ya nggak ada, kalau emang ada ya, kalau emang maunya ada ya lo kerja anjing, biar lo bisa dapetin tuh barang gitu loh, biar lo bisa samain lifestyle sama teman-teman lo tuh yang punya gitu loh. Jangan BPJS lah. Apa tuh? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jangan lupa nonton Tapi, Tanya People, tusuk jarum. Di YouTube For Ya People. Jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe. Bye. Baim Wong aja nggak malu jadi gembel, Atta Halilintar aja nggak malu jadi gembel, tapi dia nyari duit. Wah, nggak lucu lagi. mau kelihatan gaya banget, jalan sama Om. Gak boleh gengsi dan harus tetap bisa memanage uang yang kalian punya. Thank you.